البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita masih berada pada pembahasan nawaqidul Islam yang dikumpulkan atau disebutkan oleh al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi asbahullah, yaitu kitab beliau Al-Wajibat Al-Mutahattimat yang disyarah oleh Ibrahim Al-Khuraisi asbahullah, yang mana tidak jauh beda dengan yang disebutkan oleh al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Nah, karena beliau Syekh Abdullah Al-Qara'awi asbahullah, beliau mengumpulkan kitab ini Al-Wajibat Al-Mutahattimat, itu diambil dari sebagian karangan-karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Kemudian menjadilah kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Naam. Kemudian yang kita baca ini adalah syarahnya. Syarahnya yang dikumpulkan oleh Ibrahim Al-Khuraisi asbahullah, yang dikenal dengan At-Tanbihat Al-Mukhtasarah. Naam. Memang syarahnya dikatakan barakallahu fikum bagus ya, tata letaknya bagus, kemudian juga faedahnya banyak sekali. Naam. Barakallahu fik. Kita lanjutkan. Termasuk pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin di antara bentuk kesyirikan adalah menyembelih sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang menyembelih sesembelihan untuk jin atau untuk kuburan. Itu termasuk kesyirikan. Paham ya? Jadi tidak diperkenankan ya. Nah, barakallahu fikum, orang takut dengan jin, karena yang namanya takut, khauf, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada khauf tabi'i, kemudian juga khauf ibadah, khauf syirki, khauf bid'i, macam-macam. Nah, barakallahu fikum, yang diperbolehkan khauf tabi'i, secara tabiat manusia takut, seperti takut ular, takut barakallahu fikum binatang buas. Nah, seperti misalkan takut dengan singa atau harimau, itu wajar, itu enggak masalah. Sahibuhu la yudam, dalam artian pelakunya, orang yang takut itu enggak boleh dicela. Namanya khauf tabi'i. Khauf tabi'i itu rasa takut yang memang tabiat manusia takut, itu loh. Nah, misalkan ada singa, enggak mungkin malah singa ditantang misalkan. Takut dia, secara tabiat takut ketemu singa, atau takut ketemu harimau, atau takut dengan ular. Tabiatnya itu tabiat, namanya khauf tabi'i. Itu yang diperbolehkan. Adapun khauf syirki dan khauf bid'i, itu jelas dilarang. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian khauf ibadah adalah apa? Adalah yang di dalamnya ada unsur pengagungan dan juga barakallahu fikum, pengagungan terhadap zat yang ditakuti. Itu enggak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Oleh karena itu ketika barakallahu fikum, para setan menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innya ini in syartiyah, in kuntum mu'minin. Artinya jika kalian benar-benar beriman, itu kalian jangan takut mereka, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena in syartiyah di sini kalau kita perhatikan ya, in syartiyah itu kalau dalam ilmu bahasa Arab itu menjazmkan dua fi'il mudhari'. Butuh fi'il syarat, butuh apa? Jawab syarat. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, in kuntum mu'minin, ini in syartiyah. Kuntum, jumlah ini barakallahu fikum, dia kedudukannya dalam masalah i'rab sebagai fi'il syarat. Paham ya? Jawabannya mana jawabannya? Jawabannya didahulukan. Fala takhafuhum, fa-nya nih. Fa di sini fa rabithah,
li jawab syarat muqaddam, didahulukan. Aslinya seakan-akan kalau bukan Al-Qur'an, dalam artian kalau susunan aslinya, in kuntum mu'minin fala takhafuhum wa khafuni. Paham ya? Oleh karena itu jangan bingung, mana ini jawab syaratnya? Jawab syaratnya didahulukan. Paham ya? In kuntum mu'minin fala takhafuhum. Seakan-akan seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika in syartiyah diakhirkan seperti ini berarti menunjukkan benar-benar ditekankan itu. Jangan sekali-kali kalian takut dengan jin atau setan. Paham ya? Ali, takut enggak dengan jin? Kalau misalkan lewat malam hari, misalkan di depan kuburan berani? Malam hari jam 12 malam? Harus berani. Enggak boleh takut. Paham ya? Biarkan. Paham ya? Mereka alamnya beda dengan kita. Mereka alamnya alam ghaib. Dalam artian kita tidak bisa melihat mereka walaupun melihat kita. Paham maksudnya ya? Enggak usah takut. Nah, adapun kalau misalkan cuma bayang-bayang, kemudian cuma perasaan-perasaan itu semuanya belum apa? Belum dikatakan penampakan. Paham ya? Kalau seandainya mereka menampakkan aslinya, terus kita kaget, itu enggak masalah. Itu khauf tabi'i. Karena orang kaget kan? Tapi kalau belum ditampakkan kok sudah takut duluan, gemetaran duluan, itu namanya takut atau penakut? Penakut. Enggak boleh takut ya? Enggak boleh takut. Nah, lewat di kuburan bismillah malam hari. Paham ya? Atau lewat di tempat-tempat angker ya bismillah. Paham ya? Aslinya orang itu ya barakallahu fikum biasanya Allah alam yang sering kita perhatikan, sering ditampakin atau sering ditampakkan di hadapannya bentuk asli karena dianya takut. Karena orangnya itu sendiri takut biasanya. Coba kalau dia tidak takut. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Oleh karena itu keluarnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun, itu Nabi Musa dalam keadaan takut. Tapi kalau takutnya takut tabi'i bukan di situ. Tabi'i. Karena apa? Karena mau dibunuh. Orang kalau mau dibunuh kemudian dia bersembunyi atau dia mencari perlindungan, rasa takutnya apa? Tabi'i. Itu diperbolehkan. Nah, kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum ai wa minhu adzabhu li ghairillah kaman yadhbah lil jin aw lil qabr. Syarahnya ai wa minasyirki fi ibadatillah ta'ala adzabhu li ghairihi ta'ala kaman yadhbah lil jin aw lil qabr. Dalam syarahnya itu termasuk kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau kuburan. Sekarang kita saksikan banyak sekali ya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi telah menyebutkan dalam kitab apa? Al-Qawaidul Arba' di akhir-akhir itu bahwasanya orang-orang musyrikin zaman sekarang itu lebih parah keadaannya daripada musyrikin zaman dahulu. Kenapa? Karena orang musyrikin zaman sekarang ini kalau kita saksikan ketika senang berbuat kesyirikan, ketika sedih pun juga berbuat apa? Kesyirikan. Tapi orang musyrikin zaman dahulu, nah barakallahu fikum, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri apa? Idahum syirkun. Nah, dalam artian kalau kita perhatikan barakallahu fikum orang musyrik zaman dahulu, itu ketika dia itu berada di tengah lautan, dalam artian berada di atas kapal, kan itu keadaannya menyedihkan dan mengerikan. Itu benar-benar ikhlas. Tapi ketika sudah selamat di daratan barulah berbuat kesyirikan. Maksudnya orang musyrik zaman dahulu itu barakallahu fikum, mereka berbuat kesyirikan ketika apa? Ketika senang saja. Ketika senang, bahagia. Namun ketika sedih atau ketika susah ditimpa sebuah bala malapetaka, mereka apa? Ikhlas memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Tapi orang musyrikin zaman sekarang lebih parah. Kenapa? Dua sisi. Namanya, sisi pertama lebih parah kenapa? Karena mereka berbuat kesyirikan ketika senang juga minta di hadapan kuburan, ya enggak biasanya gitu kan? Ketika sedih pun juga datang ke kuburan. Banyak kita saksikan, ke kuburan bawa bunga, bawa air, dituangkan airnya agar apa? Katanya biar yang dikubur dingin katanya. Dikata bertaburan bunga, kata berdalilkan dengan ketika Rasulullah suatu ketika melampaui sebuah kuburan kemudian mendengar ada suara orang diazab, kemudian Rasulullah menancapkan pelepah korma. Paham ya? Nah, atau tangkai itu ya. Nah, barakallahu fikum, kemudian berdalilkan dengan itu boleh menaburkan bunga di atasnya, itu keliru. Paham ya? Alamnya beda. Paham ya? Alamnya beda ya. Alam kuburan dengan alam dunia itu beda. Nah, alam barzakh itu adalah alam yang penantian. Nah, barakallahu fikum, alam penantian yang kita semuanya akan masukinnya. Sebelum apa? Sebelum alam akhirat yang kekal abadi. Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka itu nanti ada barzakh, alam kuburan, alam penantian. Nah, barakallahu fikum, hingga hari yang mereka akan dibangkitkan nanti. Mafhum salah ya? Jadi orang-orang itu kalau kita saksikan nuang air di atas kuburan biar dingin, itu mayat di dalamnya terasa dingin enggak? Kan airnya ke dalam itu. Air satu ember yang dituangkan di atas kuburan itu, biar katanya biar yang di dalam
kuburan tuh biar dingin katanya. Sampai nggak di bawah itu airnya? Airnya sampai di bawah nggak? Airnya sampai, tapi mayatnya terasa nggak dinginnya? Nggak terasa ya, alamnya beda. Alamnya beda. Jadi jangan samakan. Kalau orang yang menyamakan sama itu keliru. Oleh karena itu banyak orang yang mengingkari azab kubur. Katanya diadab. Buktinya kalau kita bongkar 3 hari 2 hari masih utuh katanya. Karena dia menganggap apa? Menganggap alam dunia dan kuburan sama. Kelirunya di situ. Jadi yang benar bagaimana yang benar? Yang benar walaupun kita bongkar 2 hari 3 hari kok masih utuh, itu dia merasakan suatu perkara yang kita tidak merasakannya. Jadi tetap beda. Oleh karena itu kalau dia misalkan mau mengelak setelah meninggal dibakar kemudian abunya dibuang, ditaburkan di lautan, tetap akan dibangkitkan nanti semuanya. Karena semuanya apa? Semuanya jasadnya Bani Adam ini aslinya hukum asalnya termakan oleh tanah kecuali apa? Tulang ekor. Paham ya? Nah, kullu Bani Adam yakulu turab illa ajrad danat. Paham ya? Semua Bani Adam itu akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Paham ya? Minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Darinya nanti akan diciptakan kembali dan akan disusun. Nah, tulang ekor ini. Enggak perlu kita apa? Berpikir panjang-panjang, wah, dicari, buktikan, enggak perlu. Yakini saja, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nah, barakallahu fikum karena termasuk barakallahu fikum sebagai faedah barakallahu fikum termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengalami kepunahan ada berapa? Ada berapa? Termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya yang tidak mengalami kepunahan dalam artian terus ada kekal gitu. Ada berapa? Yang sebutkan dalam satu tak. Malaikat itu nanti akan barakallahu fikum akan disirnakan Allah taala dengan seizinnya, kecuali kan cuman salah satu tak kurang. Berapa? Ada berapa? 7 tak? Berapa Pak? Ingat gak? Ada 8. Paham ya? Terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi dihafal nanti ya barakallahu fikum. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. 8 perkara yang mengalami kepunahan. Samaniyatun barakallahu fikum ahsan. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha. 8 perkara yang dia memiliki hukum tidak akan punah, menyeluruh pada 8 tersebut. Wal baquna fi haizil adam. Adapun sisanya masih mengalami kesirnaan atau kepunahan. Apa 8 itu? Huwal 'arsyu wal kursi wan narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lauh wal qalam. 8. Ana ulangi lagi. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. Artinya 8 perkara yang tidak mengalami kepunahan dari kalangan makhluknya dan menyeluruh pada 8 tersebut, dan sisanya mengalami kesirnaan dan kepunahan. Apa itu? Huwal 'arsyu, pertama 'arsy, wal kursi, wan narun, neraka, wa jannatun, surga, wa ajbun, tulang ekor, wa arwahun, ruh, kadzal lauh wal qalam. Kadzal lauh wal qalam. Lauhul mahfuz dan qalam. Berapa total berarti? 8 dihafal? Belum nanti dihafal nanti ya. Nah, barakallahu fiikum nanti dihafal. Nanti yang misalkan ketinggalan tulisannya insyaallah diulangi, itu penting sekali itu. Nah, 8 perkara yang tidak mengalami kepunahan. Karena malaikat aja nanti apa? Dipunahkan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dikecualikan seperti penjaga neraka, penjaga surga, cuman hukum asalnya mengalami kepunahan. Tapi kalau 8 tadi tidak. Nah, mafhum ya? Ayo wa na'am barakallahu fikum. Itu sekedar faedah yang selingan saja. Na'am. Kita lihat sini. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalil mengenai bahwasanya sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Artinya, katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku maksudnya adalah dzabhi, sembelihanku. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana awwal muslimin. Nah, dan aku adalah
Nah, barakallahu fikum, orang yang berislam pertama kali. Jadi zamannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa minas sunnah, dan dari dalil dari as-sunnah masabata fi sahih Muslim, sebagaimana datang dalam sahih Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini hadisnya sahih di dalam sahih Muslim. Nah, namanya Imam Muslim siapa? Muslim Ibn Hajjaj, Abu Husain. Pasangannya Imam Muslim biasanya Imam Bukhari ya. Namanya Bukhari Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, dua-duanya ini apa? Nah, barakallahu fikum, digelari dengan imam ya. Imam Al-Muhadditsin. Nah, barakallahu fikum. Jadi, dua karangan yang beliau karang Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, disepakati para ulama. Ashahul kutub al-musannafah, barakallahu fikum, ba'da kitabillahi jalla wa ala as-sahihan. Paham ya? Atau ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab yang paling sahih yang disusun setelah Al-Qur'anul Karim adalah dua sahih dari itu. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Barakallahu fikum, dan keutamaannya sangat besar sekali ya. Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari digelari dengan apa? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Karena hafalan beliau itu berapa jumlahnya? 1000 lebih? Berapa? Yang sahih? Bukan 1000, 2000, 100.000. Paham ya? Berapa? 100.000 hadis yang sahih. Paham ya? 100.000 hadis yang sahih itu. Sebutkan dalam siyar itu ya, bahwasanya Imam Bukhari mengatakan ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 yang tidak sahih. Jadi yang tidak sahih itu dihafal berapa? 200.000, bayangkan. Yang sahih 100.000. Nah, kita cuma 5 hadisnya dibolak-balik udah bingung. Itu bukan kalian, kita. Maksudnya kita juga sama. Dalam artian kita itu tidak selevel dengan Imam Bukhari. Oleh karena itu kita harus lebih semangat lagi belajarnya. Paham ya? Hadis arba'in aja ya, 42 hadis atau digenapi 50 hadis itu aja. Kalau satu pekan enggak dimurajaah udah pusing kan? Imam Bukhari 100 hadis, 100.000 hadis. Sahih yang dihafal. Yang 200.000 hadis tidak sahih, dihafal juga. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Bukan untuk diamalkan ya. Kalau yang hadis yang tidak sahih itu biasanya biar nanti itu tahu ini dhaif, ini palsu itu loh, biar tidak dikelabui. Barakallahu fikum. Seperti itu. Dan kisahnya mengenai Imam Bukhari sangat banyak ya. Ketika beliau datang ke Baghdad waktu itu diuji, didatangkan 100 hadis dibolak-balik sanadnya. Barakallahu fikum, 10 orang masing-masing membawa 10 hadis, ya, dibolak-balik sanadnya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan aku enggak tahu. Karena memang sanadnya itu keliru itu loh. Untuk mengetes kecerdasannya Imam Bukhari. Barakallahu fikum, disebutkan dalam barakallahu fikum As-Siyar Al-Hafiz karena Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wabi'i, kisah tersebut di antaranya. Jadi Imam Bukhari ketika datang ke Baghdad, ke Irak, barakallahu fikum, itu sudah disambut oleh beberapa ahli hadis. Kata Imam Bukhari ini ahli hadis itu loh. Ini membuktikan bagaimana. Akhirnya didatang 10 orang, masing-masing orang bawa 10 hadis, dibolak-balik sanadnya itu. Sengaja dibolak-balik ya, untuk menguji bagaimana Imam Bukhari itu. Kekuatan dalam artian kekuatan hadisnya. Ternyata kekuatan hafalnya bagaimana. Kemudian ternyata setelah dibolak-balik Imam Bukhari mengatakan aku enggak tahu. Maksudnya itu enggak tahu kalau hadis seperti itu. Yang aku tahu seperti ini. Jadi Imam Bukhari dibantah. Dalam arti Imam Bukhari membantah mereka. 10 hadis atau 100 hadis tadi yang disebutkan dibolak-balik tadi itu, disebutkan yang keliru dan plus disebutkan yang benar. Paham belum? Yang kelirunya sudah dihafal, sekaligus yang apa? Dibenarkan sekalian yang benar, gitu loh. Menunjukkan kecerdasan beliau rahimahullah. Oleh karena itu Imam Bukhari digelari dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Imam Muslim bagaimana? Tidak kalah juga. Namun Imam Muslim tentunya di bawahnya ya. Barakallahu fikum, dalam artian memang disebutkan para ulama bahwasanya walaulal Bukhari marahal muslimun walaja. Kalau seandainya bukan karena Imam Bukhari, ya tentunya karena Allah Taala ya. Maksudnya kalau seandainya Imam Bukhari enggak ada, niscaya Imam Muslim itu enggak datang. Tidak pula pergi. Dalam artian itu Imam Muslim memang aslinya berguru dengan Imam Bukhari. Barakallahu fikum, seperti itu.
Oleh karena itu perlu diperhatikan. Itu sekedar selingan mengenai apa? Mengenai biografi singkatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim bagaimana. Di dalam Sahih Muslim Rasulullah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah taala melaknat orang yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah taala. Nah, laknat ada dua makna. Laknat ada berapa makna? Dua makna. Laknat kalau munculnya dari Allah Subhanahu wa taala maknanya beda dengan laknat yang munculnya sesama manusia. Paham ya? Si fulan melaknat si fulan. Fulanah melaknat fulan misalkan, atau fulan melaknat fulanah. Contohnya sini ya. Ini maknanya beda dengan Allah taala melaknat si fulan misalkan. Allah taala melaknat hambanya misalkan. Bedanya apa bedanya? Ingat ya? Ingat ya bedanya? Al-la'natu minallah wa la'natu minal 'abd. Laknat munculnya dari Allah Subhanahu wa taala apa maknanya? Kemudian laknat yang muncul dari hamba maknanya apa? Ingat enggak kira-kira? Ingat ya? Ini sekedar murajaah aja enggak masalah. Antum ingat? Laknat dari Allah maknanya jauh dari rahmat Allah. Kalau laknat dari hamba? Sempurnakan? Ulangi kalau laknat dari Allah taala apa maknanya? Dijauhkan dari rahmatnya. Jauhkan dari rahmat Allah taala. Kalau laknat dari hamba? Ingat ya. Al-la'natu minallah maknanya at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Itu bahasa Arabnya. Itu dihafal juga ya karena itu faedah. Al-la'natu minallah, laknat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Artinya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah taala. Paham ya? Contohnya la'anallahu akilar riba misalkan. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Itu maknanya semoga Allah taala melaknat, maksudnya semoga Allah taala menjauhkan dan mengusir orang tersebut dari rahmat Allah taala. Apa maksudnya ya? Itu kalau Rasulullah mengucapkan seperti itu maknanya berarti Rasulullah mendoakan laknat. Hati-hati. Tapi kalau sesama hamba, si fulan melaknat si fulan, artinya apa? Si fulan mencaci si fulan. Jadi kalau laknat, al-la'natu minal 'abd artinya asabbu wasyatm. Asabbu wasyatmu. Itu kalau bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya adalah cacian dan makian saja. Karena si fulan orang itu kan enggak bisa menjauhkan, tidak pula bisa mengusir dari rahmat Allah taala. Bisanya kan cuma apa? Mendoakan. Oleh karena itu kalau laknat munculnya dari Allah Subhanahu wa taala, at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau laknat itu munculnya dari sesama hamba dalam artian si fulan melaknat si fulan contohnya, itu berarti si fulan mencaci si fulan itu maknanya. Karena orang itu enggak bisa melaknat aslinya. Maksudnya orang itu tidak bisa menjauhkan, tidak pula bisa mengusir dari rahmat Allah taala. Mahfum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Nah, di sini Rasulullah mendoakan apa? Semoga Allah taala melaknat orang yang menyembelih sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya nih ya? Menyembelih untuk kuburan atau untuk jin dan semisalnya. Nah, kalau menyembelih sembelihan untuk tamu bagaimana? Ada tamu datang kemudian sembelihkan kambing atau sembelihkan ayam misalkan. Itu kan untuk selain Allah taala itu. Ya, terus gimana? Kan untuk selain Allah taala tadi. Itu kan niatnya di situ bukan untuk apa? Pengagungan tamu itu bukan, tapi dalam rangka ikram dzuyuf, memuliakan tamu saja, bukan karena keagungannya ada pada tamu tersebut. Paham ya? Nah, tapi kalau orang itu menyembelih untuk kuburan biasanya ada unsur pengagungan. Ini penduduknya atau selain orang yang mati dalam kuburan ini orangnya punya kedudukan seperti ini misalkan. Paham ya? Nah, atau orang menyembelih sembelihan untuk pohon, biasanya ada unsur pengagungan itu loh. Pohonnya itu seakan-akan bisa berbahaya dan membahayakan misalkan. Apa maksudnya ya? Tapi kalau untuk sembelihan untuk ikrami dzuyuf, ikrami dzuyuf untuk memuliakan tamu enggak masalah. Bahkan disyariatkan kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Berarti menunjukkan bahwasanya kalau sembelihan untuk tamu lain lagi urusannya. Paham ya? Karena tidak ada unsur kita mengagungkan tamu itu enggak ada. Cuman memuliakan apa? Memuliakan tamu, bukan karena keagungan yang ada pada tamu tersebut. Paham ya? Tapi kalau misalkan mengagungkan sampai diagungkan kemudian melebihi daripada barakallahu fikum atau pengagungan yang tidak layak kecuali hanya untuk Allah taala enggak boleh. Mafhum soalnya ya? Barakallahu fikum. Jadi itu pun apa? Itu pun ketika menyembelih sesembelihan untuk tamu itu pun lillah karena Allah Subhanahu wa taala.
Bukan semata-mata karena tamu tersebut, tapi ikramid dhuyuf, memuliakan saja. Paham masalahnya bedanya ya? Na'am barakallahu fikum. Wa dzalika li'anna dzabha ibaratun na'am min ajalli anwa'il ibadat. Yang demikian itu karena sesembelihan itu adalah ibadah, termasuk jenis ibadah yang paling mulia. Fa idza sabata anhu ibadah, maka apabila telah tetap bahwasanya menyembelih atau sembelihan itu adalah ibadah, fasarfu li ghairillah syirkun akbar naqilun anil millah. Maka menyerahkan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik akbar, syirik besar yang bisa memindahkan seorang dari millah, dari agamanya. Hati-hati barakallahu fikum. Orangnya bisa murtad, keluar dari agama Islam karena syirik akbar menghancurkan semua amalan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalan yang kau lakukan dan engkau nanti termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah Taala berfirman, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Kemudian Allah Taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami persembahkan, kami tampakkan amalan-amalan yang dulu dia amalkan di dunia dicampuri dengan kesyirikan, akhirnya kami jadikan amalan tersebut bagaikan apa? Debu yang berterbangan. Hati-hati barakallahu fikum. Naam, syirik akbar bisa menghancurkan semua amalan. Adapun syirik kecil menghancurkan apa? Naam, amalan yang terkotori syirik itu saja. Seperti apa syirik kecil? Riya, sum'ah, paham ya? Nah, barakallahu fikum, termasuk syirik kecil. Wa inna ma khassa asy-syekh adz-dzabha bidzikri huna. Tapi kenapa Syekh ini mengkhususkan penyebutan menyembelih sembelihan? Disebutkan di sini kok sembelihan aja contohnya, kok enggak yang lainnya gitu loh. Kenapa mu'alif di sini mengkhususkan contohnya kesyirikan adalah menyembelih sembelihan untuk selain Allah Taala, kenapa tidak menyebutkan contoh yang lain? Paham belum pertanyaannya? Kenapa Syekh tidak menyebutkan contoh yang lain? Kok Syekh cuma mengkhususkan contoh yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan na'am barakallahu fikum, contoh kesyirikan adalah menyembelih sembelihan untuk selain Allah Taala. Kita lihat sebabnya apa? Liwujudi dzalika fi zamanihi bi kasrah. Karena menyembelih sembelihan selain Allah Taala itu ada di zaman beliau secara banyak. Nah, dalam artian di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga banyak sekali. Seperti itu. Nah, oleh karena itu disebutkan agar orang itu berhati-hati. Fa nabbaha alaihi litahdir minhu. Maka beliau rahimahullah memperingatkan mengenai hal tersebut agar orang itu berhati-hati darinya. Wa kadzalika fi zamanina hadza min katsirin mimman yad'i al-islam fil bilad al-mujawirah wa ghairiha. Seperti itu pula di zaman kita sekarang ini, banyak dari kalangan orang yang mengaku beragama Islam fil bilad al-mujawarah, yaitu di negeri yang bertetanggaan dan yang semisalnya, maksudnya di sini bertetanggaan dengan Saudi Arabia maksudnya ya. Bal innahu wujida min ba'dil jahalah fi hadhil bilad man yadhbah lil jinn 'inda suknal manzil wa hamid dzalik. Allah musta'an. Dan bahkan kata beliau, bahkan masih dijumpai juga sebagian orang bodoh, jahalah itu jamak dari jahil ya. Jahilun jamaknya jahalah, kafirun kafarah, fajirun fajarah, fasikun fasaqah. Nah, jahalah ini jamak dari jahil. Paham ya? Dan dijumpai pada sebagian orang yang bodoh di negeri kita ini, masih negeri Arab Saudi, itu pun masih ada juga orang yang menyembelih untuk jin. Inda suknal manzil, itu ketika hendak meninggali sebuah rumah, mungkin rumah baru ditinggali kemudian, atau rumah kosong kemudian mau ditinggali, sembelihan untuk situ. Itu ada yang melakukan seperti itu, kata beliau di sini. Wa min dzalik, dan yang dengan itu, hada syirkun akbar, yang seperti ini adalah syirik akbar, syirik besar. Wa fa'iluhu kharijun 'anil Islam, pelakunya keluar dari agama Islam. Dakhilun fi dairatil kufri wad dalal, masuk dalam lingkaran kekufuran dan juga kesesatan. Allah musta'an. Fa nas'alullaha as-salamata lana walil muslimin. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan bagi kita dan bagi segenap kaum muslimin. Kemudian nanti yang kedua, pembatal keislaman akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Taala sebuah perantara agar bisa sampai kepada Allah Taala. Jadi dia kalau berdoa enggak langsung, meminta itu enggak langsung kepada Allah Taala, ya Allah itu enggak, tapi datang ke kuburan atau datang ke orang soleh agar diperantarai gitu. Paham ya? Atau orang soleh sudah meninggal menurut mereka dan ke kuburan, ya fulan, misalkan minta rezeki, ya fulan urzuqni. Alasan mereka apa? Alasan mereka, kami itu kotor, banyak dosanya,
Jadi kami sangat tidak layak kalau minta langsung gitu. Nah, mereka orang-orang soleh yang meninggal itu, mereka punya kedudukan di Allah Ta'ala. Mereka orang yang suci katanya. Mereka orang-orang yang dosanya sedikit, atau mereka orang yang tidak berdosa kata mereka. Jadi mereka terkadang sampai mengatakan mereka itu maksum, orang-orang yang sudah meninggal itu. Jadi mereka nggak berani minta langsung. Padahal dalilnya apa? Dalilnya semuanya perintahnya untuk langsung nggak? Langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Semuanya seperti itu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Semuanya dalil menunjukkan langsungan. Enggak ada perantara-perantara dengan alasan seperti itu. Mereka berdalilkan dengan kias. Orang-orang itu enggak mungkin kalau ketemu presiden langsung. Paham ya? Rakyat, nah barakallahu fikum, rakyat sipil itu kalau mau ketemu presiden, mau minta sesuatu kepada presiden melalui bawahan-bawahannya. Nah, karena rakyat itu mungkin dianggap rendah gitu ya. Nah, kita kalau mau minta langsung kepada Allah Ta'ala itu melalui orang-orang soleh katanya. Karena kita ini mungkin dianggap kotor, dosanya banyak. Nah, ini syubhat ya. Oleh karena itu dicantumkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau yang tidak terlalu tebal, Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat, di situ membahas, membongkar kedoknya syubhatnya orang musyrikin, dibongkar di situ. Nah, barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Cukup sekian sudah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.